Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di setiap misa kita semua menikmati berkat perutusan, dan setelah berkat perutusan itu diberikan, lalu ada kalimat perutusan. Kalimatnya berbunyi, "Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan." Di dalam Injil tadi, itulah yang diserukan oleh Yesus kepada para murid. Itulah yang diserukan oleh Yesus juga kepada kita. Pergilah, beritakanlah Injil. Jadi kalau orang bertanya mengenai apa yang harus dilakukan setelah misa, apa yang harus dilakukan ketika menjalani kehidupan yang nyata, yang sehari-hari, itulah yang harus dilakukan. Itulah yang dipesankan oleh Yesus. Pergilah, beritakanlah atau wartakanlah Injil. Saudara sekalian yang terkasih, keuskupan kita sedang memberi perhatian kepada kaum muda. Kaum muda itu remaja, orang muda, dan keluarga muda. Kita memang bukan remaja, kalaupun remaja ya remaja kolot. Kita memang bukan orang muda, kita juga bukan keluarga muda, tetapi kita juga sering berkomunikasi dengan mereka. Kita juga sering ngobrol, kontak, berinteraksi dengan mereka. Paling tidak di keluarga besar kita tentu juga ada remajanya, ada orang mudanya, ada keluarga mudanya. Di mana mereka sehari-hari? Sehari-hari kaum muda ini adanya di sekolah, di kampus, di tempat di mana mereka bekerja. Barangkali kalau kita cermati, keluarga muda yang ada di rumah sakit itu juga tidak sedikit. Keluarga muda yang di tempat-tempat pendidikan juga tidak sedikit. Itulah kantong-kantong di mana kaum muda itu sehari-hari berada. Dan kalau berbicara mengenai mewartakan Injil, itulah yang menjadi basis. Itulah yang menjadi tempat sehari-hari di mana sebenarnya kaum muda ini, entah itu remaja, entah itu orang muda, entah itu keluarga muda, mewartakan Injil. Saudara kalian yang terkasih, ada dokumen gereja yang berbicara mengenai pewartaan Injil di zaman modern. Dokumen itu namanya Evangelii Nuntiandi. Pewartaan Injil bisa menggunakan kesaksian hidup. Kalau di sekolah, anak-anak kita bisa kita dampingi dan mampu menjadi siswa yang baik, itu sudah pewartaan Injil. Kalau di kampus, orang-orang muda kita dampingi supaya mampu menjadi mahasiswa yang baik,
Itu sudah pewartaan Injil. Kalau para keluarga muda di tempat di mana mereka bekerja bisa bekerja dengan baik, itu sudah pewartaan Injil. Itulah pewartaan melalui kesaksian hidup. Di dalam dokumen itu juga disinggung mengenai teknologi komunikasi. Di sana dikatakan gereja harus merasa bersalah di hadapan Yesus kalau tidak menggunakan alat komunikasi modern untuk pewartaan Injil. Kalau kita berbicara mengenai alat komunikasi modern, misalnya HP. Sekarang ini siapa sih yang tidak punya HP? Masalahnya adalah HP digunakan untuk apa? Kita bersyukur bahwa gereja itu sebenarnya juga punya sumbangsih yang berarti mengenai penggunaan HP, penggunaan alat komunikasi modern. Kita mau terus berusaha apa yang bisa kita lakukan supaya juga ada pembinaan, ada pendidikan mengenai penggunaan alat komunikasi modern, mengenai penggunaan HP khususnya terhadap yang oleh keuskupan sedang diperhatikan, yaitu para remaja, orang muda, dan keluarga muda. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya juga aktif dalam bermedsos, orang-orang yang juga aktif menggunakan HP. Mudah-mudahan gereja juga berkat kita bisa menjangkau mereka dalam hal penggunaan alat komunikasi modern, supaya itu juga digunakan untuk pewartaan Injil. Pergilah, beritakanlah Injil. Inilah pesan Yesus kepada kita, tak terkecuali kepada para remaja kita, orang-orang muda kita, juga para keluarga muda kita. Tuhan memberkati.